Memang kalau diprediksi, saya sendiri ya guys ya, kalau suruh saya prediksi Indonesia menang di Vietnam itu, mungkin saya fikir 2-1 ataupun 1-0, tetapi saya pun tidak sangka Indonesia boleh mengalahkan iaitu Vietnam sehingga 3-0. Itu bagi saya pencapaian sangat luar biasa sekali ya. Dan kita lihat bagaimana Indonesia memalukan ataupun melaukkan itu Vietnam di kandang mereka sendiri, di hadapan supporter mereka sendiri dengan jaringan yang begitu banyak sekali sehingga 3-0. Timnas Indonesia akhirnya berhasil memenangkan pertandingan lawan Vietnam di kandang dia sendiri dan skornya juga cukup meyakinkan, 3-0. Ini adalah membungkam mulut-mulut dia yang selama ini terlalu bawel, yang terlalu meremehkan kita juga, dan kita membuktikan itu di lapangan. Wajar kalau kita happy dan nggak wajar ketika orang tidak happy. Jadi agak aneh juga kalau misalkan kita menang terus nggak happy gitu. Harusnya normalnya manusia ketika tim kebanggaannya atau tim negaranya menang ya normalnya happy. Banyak yang komen, ini yang bikin gue sebel, banyak yang komen di IG gue banyak yang komen di IG gue kalau misalkan timnas Indonesia bisa menang itu karena Vietnamnya lagi underperform. Jadi Vietnamnya lagi nggak bagus, timnas Indonesianya jadi bisa menang dengan mudah. Itu salah bagi gue. Kalau menurut pemikiran gue harusnya mindsetnya dirubah. Kenapa Vietnam bisa bermain buruk? Kenapa pemain-pemain Vietnam mainnya jelek semua? Itu karena kitanya terlalu jago. Karena timnas Indonesianya terlalu bagus, mengakibatkan si Vietnamnya itu bermain buruk. Bukan karena dia main buruk terus timnas kita jadi jago. Harus dirubah. Memang agak sedikit mirip-mirip kalimatnya, tapi kalau dirubah itu maknanya akan berubah gitu. Justru harusnya kalian bangga dan harusnya kalian bersyukur ketika timnas Indonesia bisa menang. Bukan malah mencari-cari, mengomentari hal-hal kecil dan kayak nggak ikhlas gitu ketika Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Atau mungkin lo masih kaget kali, nggak menyangka kalau timnas Indonesia ini bisa sehebat ini gitu. Jadi sekali lagi gue ingetin, jangan bilang timnas Indonesia kemarin main bagus karena Vietnam main jelek. Justru dibalik, Vietnam bermain jelek itu karena timnas Indonesianya terlalu jago untuk mereka. Itu harga diri namanya. Jadi jangan diputer-puter. Oke? Itu yang gue mau sampaikan poin kedua. Dan juga yang saya kaget, ini jujur nih teman-teman, saya kaget ketika ya saya nonton pertandingan semalam kan. Nah, kita bisa melihat tuh di layar televisi para pemain Vietnam itu sudah down mentalnya, bahkan ada beberapa yang tampak sedih bahkan sampai menangis. Kan aneh. Kok bisa mentalnya bisa lemah begitu? Nah, artinya apa? Ini efek dari pelatihnya yang tidak bisa memotivasi para pemain Vietnam yang sebetulnya sudah down ketika kalah di Piala Asia, kemudian kalah lagi di GBK. Nah, maka itu yang selalu saya katakan, peran pelatih itu sangat penting, dan sangat penting bagi seorang pelatih itu optimis. Karena optimisme itulah yang bisa menular kepada para pemain. Dan optimis itu kadang-kadang juga disalahartikan sebagai arogansi atau juga overconfidence. Tapi kita juga harus paham bahwa seorang pelatih itu bisa optimis ketika dia tahu kemampuan dari para pemainnya, ketika dia paham kekuatan dari timnya, ketika dia sudah tahu progres dari timnya, dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, ketika dia tahu bahwa game plan-nya kemungkinan akan berjalan secara mulus di atas lapangan dengan pemain-pemain yang akan dia pilih untuk main dari awal dan juga nanti yang kemungkinan akan dia mainkan sebagai pemain pengganti. Inilah kelebihan dari Sintayong. Yang pertama, dia optimis. Ya kan, yang mungkin kadang-kadang kita juga bingung kok. Optimis mau main di Hanoi bisa menang, akan bisa membawa Indonesia menang, kan sudah 20 tahun ya kurang lebih ya. Terakhir Indonesia menang di Hanoi kan. Gimana caranya? Ya walaupun di 2 pertemuan sebelumnya sudah menang, tapi kan gak gampang main di kandang tim lawan yang kita tahu galak. Ya tapi kita lihat para pemain bermain dengan tenang. Ya, game plan dari Sintayong itu berjalan. Apa game plan-nya? Rapatkan barisan, jangan kasih ruang kepada para pemain Vietnam, dan membuat mereka panik ketika mereka mendekati ruang pertahanan. Itu yang terjadi. Indonesia sekarang di peringkat kedua di bawah Irak dengan 7 poin. Ini luar biasa buat kita setelah meraih 6 poin melawan Vietnam 1-0 di GBK, dan juga kita bisa menang dengan 3-0 secara telak di Midin Stadion di Hanoi, dan itu menjadi modal kuat bagi kita ketika kita akan melangkah di pertandingan selanjutnya menghadapi Irak dan Filipina pada bulan Juni yang
akan datang. Nah, Ketua Umum Pak Erick Thohir, ya saya juga coba untuk mengontak beliau dan beliau berterima kasih dengan penampilan performa dari tim kita. Jadi terima kasih bahwa ini luar biasa apa yang sudah ditampilkan oleh tim asuhan STY, tapi diingatkan oleh Pak Ketua Umum PSSI ini jangan terlalu bereforia, ya. Kita masih punya tugas. Tugas itu adalah di bulan Juni untuk bisa fight. Ya, kita akan fight kembali menghadapi Irak, ya, bersama dengan Filipina. Tapi yang pertama dulu adalah Irak yang kita akan hadapi. Karena kalau kita menang melawan Irak, itu aman buat kita untuk menuju ke putaran ketiga, ya. Atau katakan, ya, kita bermain imbang, posisi kita akan sangat kuat. Menurut saya sih, kejayaan semalam atau 2 kali back to back, nggak boleh diraup oleh seorang STY. Karena banyak pihak terlibat di sini. Udah pasti sensitif gitu ya. Tadi mau nanya gitu. Lihat senyumnya Bayu soalnya. Enggak, saya tuh mau nanya mewakili apa yang dikatakan oleh netizen gitu. Bang, kok kayaknya Indonesia menang di matanya Bang Toel itu salah mulu gitu. Ada celah untuk Enggak gampang memuji-muji, tapi saya ingin sepak bola kita naik level. Kebetulan kan kita punya pengalaman, maksudnya pengetahuan, experience di sepak bola. Jadi makanya akan ada pertanyaan ini, penampilan Indonesia yang bisa back to back lawan Vietnam ini karena satu, kecerdasan taktikal STY, atau satu, sekali lagi, kehebatan dari Ketua Umum PSSI memberikan support di belakang layar terhadap timnas Indonesia. Lewat apa? Proses naturalisasi yang 8 pemain ini. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi melewati ranking FIFA Timnas Malaysia. Kepastian itu didapat setelah Timnas Malaysia kalah 0-2 dari Oman di matchday keempat grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Malaysia dipermalukan di kandang sendiri kala menjamu Timnas Oman pada laga lanjutan grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Selasa malam, Malaysia kalah 0-2. Tim tamu membuka keunggulan di penghujung babak pertama lewat gol Omar Al-Malki melalui titik putih. Gol Mohamed Al-Ghafri pada menit ke-90 memastikan kemenangan Oman asuhan Jaroslav Silhafi. Ini menjadi kekalahan kedua beruntun Malaysia dari Oman di grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan pertama, Malaysia juga kalah dari wakil Timur Tengah itu dengan skor identik. Kekalahan ini menempatkan Malaysia di posisi ketiga klasemen grup D dengan meraup 6 poin dari 4 laga. Skuad besutan Kim Pan-gon itu tertinggal 3 poin dari Kirgistan dan Oman posisi pertama dan kedua. Usai pertandingan, Kim Pan-gon meminta maaf karena tidak bisa memberikan hasil terbaik kepada para penggemar. Pertandingan yang sangat sulit yang kami mainkan hari ini, kata Kim Pan-gon, dikutip superbal.id dari malaymel.com. Sebagai pemimpin dan pelatih saya meminta maaf kepada fans Malaysia, kami tidak dapat memberikan hasil yang baik. Bagi mereka, pemain ini adalah situasi yang sulit di mana kami bisa memberikan hasil yang lebih baik, tambahnya. Malaysia masih menyisakan 2 pertandingan lagi melawan Kirgistan dan Taiwan masing-masing pada 6 dan tanggal 11 Juni. Tim negeri jiran wajib memetik poin penuh di kandang Kirgistan jika ingin menjaga asa lolos ke putaran ketiga. Meski cukup sulit, Kim Pan-gon meyakini timnya masih memiliki harapan untuk lolos ke putaran ketiga. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan timnya tidak akan menyerah dan akan terus berjuang hingga akhir. Menurut kompatriot Shin Tae-yong itu, kekalahan kandang dari Oman bukan akhir dari dunia. Kami masih punya 2 pertandingan lagi, kalau ada keajaiban kami masih punya peluang. Sedih. Curhatan jujur Kapten Vietnam usai dibantai Garuda 3-0. Timnas Indonesia makin kuat. Kapten Vietnam Do Hung Dung mengutarakan pendapatnya setelah dikalahkan Timnas Indonesia pada pertandingan keempat putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan itu, Vietnam kalah dengan skor 0-3 di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi. 3 gol Timnas Indonesia yang bersarang di gawang Vietnam dicetak oleh JIZES, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Do Hung Dung mengakui timnya sedih dengan kekalahan yang mereka derita. Ia menjelaskan timnya sudah maksimal akan tetapi Timnas Indonesia semakin kuat. Seluruh tim sangat sedih,
kata Do Hung Dung, dilansir dari Soha. Kami sendiri sudah berusaha sangat keras, tapi kami juga merasa belum cukup baik dan masih harus banyak berusaha. Lawan kami semakin kuat, kami harus berusaha lebih keras lagi, ujarnya. Do Hung Dung sebagai kapten mewakili timnya meminta maaf kepada penggemar Vietnam. Bagi para fans, para pemain sangat emosional, kata Do Hung Dung. Kami tahu bahwa setelah kekalahan sebelumnya, banyak fans yang mendapat kritik. Meskipun demikian, semua orang tetap mencintai para pemain dan hari ini penonton datang ke stadion dalam jumlah besar. Kami menerima cinta yang luar biasa dari penggemar. Kami ingin meminta maaf dengan tulus kepada semua orang karena tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Tapi para pemain berusaha semaksimal mungkin, kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah putus asa saat memasuki lapangan, ujarnya. Sebelumnya, Vietnam kalah 0-1 di kandang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Sementara itu, saat ini, Vietnam tetap berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Pengamat sekaligus komentator sepak bola tanah air, Tommy Welly alias Bung Towel terkena skakmat Mamat Alkatiri saat keduanya menghadiri nonton bareng timnas Indonesia vs Vietnam bersama Sport 77. Bung Towel yang diketahui berada dalam barisan pengkritik keras pelatih Shin Tae-yong, menunjukkan sikap acuh tak acuh dalam keberhasilan skuad Garuda menekuk Vietnam 3-0 di Stadion Mai Dinh, Hanoi. Momen Bung Towel mendapat skakmat Mamat Alkatiri terjadi jelang matchday keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu rampung. Saat timnas Indonesia sudah unggul 2-0, Mamat Alkatiri mendapat pertanyaan terkait penyebab kuatnya stamina para pemain timnas Indonesia yang terlihat fit hingga penghujung laga. Mamat yang merupakan stand-up komedian, menjawab bahwa fisik bagus yang dimiliki skuad Garuda adalah berkat para pemainnya sendiri. Namun, Bung Towel seakan ingin menyindir Shin Tae-yong dengan menyebut itu semua merupakan andil dari para pelatih klub-klub pemain itu berasal. Mendengar jawaban Bung Towel, Mamat tidak tinggal diam. Dia langsung memberikan skakmat yang bahkan membuat sang pengamat sepak bola itu terdiam. Yah, seperti kita tidak pernah nonton Liga 1 saja. Bung Towel, kata Mamat diakhiri dengan tawa. Nama Bung Towel menjadi trending topik di media sosial X pasca kemenangan telak timnas Indonesia atas Vietnam di Hanoi. Banyak dari warganet yang menumpahkan kekesalannya terhadap Bung Towel yang dianggap terus membenci Shin Tae-yong kendati timnas Indonesia terbukti menjadi lebih baik di bawah pimpinan juru taktik asal Korea Selatan itu. Kemenangan atas Vietnam pun membuat timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda kini menduduki urutan 2 dalam klasemen grup F dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Mereka cuma butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke babak selanjutnya. Kemenangan timnas Indonesia membuat supporter merasa puas. Mereka lantas merujak Bung Towel yang pada kesempatan lalu meminta garansi Shin Tae-yong memenangkan 2 laga melawan Vietnam. Netizen juga puas melihat wajah kecut Bung Towel saat live reaction pertandingan timnas Indonesia vs Vietnam bersama Mamat Alkatiri dan Coach Riphan Pradipta. Saat para pemain timnas Indonesia mencetak gol, Bung Towel tak bisa banyak senyum. Padahal semua penonton yang ikut live reaction bersama Bung Towel teriak histeris hingga melompat-lompat melihat para penggawa Garuda mencetak gol. Mamat Alkatiri dan Coach Riphan Pradipta juga tak jarang menyentil Bung Towel soal performa apik yang ditampilkan anak asuh Shin Tae-yong. Mungkin Bung Towel sendiri juga bingung, harus senang atau sedih. Senang karena timnas Indonesia menang, sedih karena Shin Tae-yong berhasil mematahkan kritikan Bung Towel dan ujung-ujungnya netizen bakal datang menyerang. Meski begitu, kita harus mengapresiasi sikap Bung Towel, karena berani berbeda dan rajin memberi masukan kepada PSSI maupun Shin Tae-yong. Cuma terkadang, masukan atau kritikan Bung Towel kerap menggunakan diksi yang kontroversial sehingga memicu kekesalan netizen.